Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat sore. Selamat kita akan sama-sama mendengarkan berita Natal bagi kita sekalian. Sebelumnya kami mohon maaf atas keterlambatan ini. Tadi pagi ada pelayanan di Tomohon dan kami ada sempat ke Danau Moat karena ada sesuatu tujuan dan kami datang ke tempat ini. Puji Tuhan. Haleluya. Saya ingin memperkenalkan, mungkin ada sebagian yang sudah kenal. Nama saya Deine Turangan. Saya dari Lamongan. Kami berjemaat di GPD Eklesia Lamongan. Saya bersama dengan suami Dr. Eko Prasetyo, ahli bedah syaraf atau bedah kepala. Puji Tuhan. Beliau dari seberang, dari kaum Kedar, dan Tuhan sudah panggil, kemudian sudah juga dalam pelayanan. Puji Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan ini. Saya sangat merasa bersyukur, tersanjung dengan pelayanan ini, karena yang di hadapan saya ini hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala sidang. Puji Tuhan, terima kasih. Saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini saya akan membawa berita Natal yang saya beri judul Hai Engkau yang dikaruniai. Hai Engkau yang dikaruniai. Puji Tuhan, kita bangkit berdiri untuk sama-sama dalam pembacaan pertama berita Natal kepada Maria, Lukas 1 ayat 28. Lukas 1 ayat 28. Kita baca bersama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Puji Tuhan, silakan duduk. Dari ayat ini saya tadi sudah mengambil sebagian dari kalimatnya sebagai judul renungan pesan Natal kita. Saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya kita memaknai Natal itu sebagai sebuah berita yang penuh dengan sukacita, berita yang bahagia, berita yang ditunggu-tunggu, ya. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu, apa yang menjadi berita ini kepada Maria, justru gara-gara hal ini Maria diperhadapkan dengan suasana atau situasi yang sulit, menakutkan, ya, memalukan, karena di dalam usia yang masih belia 16 tahun dia harus mengandung tanpa melalui proses pernikahan atau hamil di luar nikah. Bisa dibayangkan bagaimana perasaan seorang wanita yang masih gadis belia, diperkirakan 16 tahun usianya, mendapatkan kabar itu. Saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi berita Natal bagi orang yang dikaruniai itu seperti Maria, ternyata kita dapati bahwa tidak selamanya hal yang menyenangkan, hal yang enak. Sebaliknya, seperti saya sudah katakan tadi, berita yang tidak enak untuk dijalani oleh Maria. Nah, selain daripada itu, sebenarnya Maria dalam kehidupan selanjutnya, kalau kita melihat Bapak Ibu, ketidakenakannya yang ditimbulkan oleh berita Natal ini, bagi dia yang dikaruniai, pertama saya ingin membawa kita pada kejadian ketika Yesus baru 40 hari, ya, 40 hari Maria bertemu dengan si
Simeon, ya. Kemudian dinubuatkan di dalam Lukas 2 ayat 35. Perhatikan dalam pembacaan masing-masing. Saya akan membaca dalam terjemahan sederhana Indonesia versi yang keempat. Demikian firman Tuhan, melalui dia isi hati banyak orang akan disingkapkan, dan karena dia juga suatu saat nanti hatimu akan terasa sakit seperti ditusuk dengan pedang yang tajam. Ini sebuah kenyataan yang kedepannya harus dialami oleh Maria, seperti ditusuk dengan pedang yang tajam. Tidak sampai di situ saja, semua pembacaan firman Tuhan kalau kita perhatikan, Maria tidak pernah disebut oleh Yesus sebagai ibunya. Tidak pernah ada kata Yesus memanggil Maria dengan kata ibu. Jadi seakan-akan Yesus tidak menganggap Maria ibunya. Mari kita membaca atau memperhatikan dalam Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Tetapi saya akan pusatkan mengingat waktu di dalam Lukas 2 ayat 49 saja. Jawabnya, kepada mereka, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Di usia yang 12 tahun ketika dia dibawa di Yerusalem, Bapak Ibu, orang tuanya sudah selesai melaksanakan tugas tanggung jawab. Mereka kembali, dan 3 hari perjalanan mereka kemudian sadar Tuhan Yesus tidak bersama dengan mereka. 3 hari perjalanan mereka kembali lagi, dan 6 hari yang mereka habiskan dalam perjalanan, sementara Yesus menanggapi atau menyambut dengan perkataan yang demikian, ya, mengapa kamu mencari aku? Sementara itu di sana banyak orang yang mendengar perkataan Yesus. Tentu sebagai orang tua, khususnya Maria, mendengar hal itu, mungkin kalau kita itu pasti sudah tersinggung, ya. 12 tahun ketika ibadah di Yerusalem, di depan banyak orang, dipermalukan, sudah capek-capek perjalanan yang dilewati oleh kedua orang tuanya. Malahan dia menyambut dengan berkata, mengapa kamu mencari aku? Dan ada sebuah peristiwa lain. 3 Injil sinoptik mencatat, baik Matius, Markus, dan Lukas. Kita bisa melihat dalam Markus 3 ayat 33. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Siapa ibuku? Itu pun di depan orang banyak, ya. Ayat yang ke-21 di Lukas 8 kita lihat di kitab yang lain di kitab Lukas, dia pun menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Nah, ini Bapak Ibu yang secara manusia kembali kalau kita memperhatikan, ketika Yesus mengatakan itu, kata ibu bukan kata ibu kandung. Sekali lagi, dia tidak menyapa dengan kata ibu kandung. Nanti kita akan kemudian melihatnya. Selanjutnya, pada peristiwa perkawinan di Kana, Yohanes mencatat dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai kalau kita perhatikan ayat 5 atau ayat 4, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Kembali tidak menggunakan kata mother, tetapi madam. Beda.
Mother itu mengakui itu sebagai ibu kandung. Sebaliknya dia memakai kata madam kalau bahasa Inggris, nyonya, perempuan. Di depan pelayan-pelayan pesta ketika itu, betapa penolakan yang Maria terima dari anaknya sendiri sebagai seorang yang mengandung, seorang yang melahirkan Yesus. Kasih karunia itu dibungkus dengan apa yang dinamakan penolakan. Ketika disalib, Maria yang begitu setia mengikuti Yesus. Yohanes mencatat dalam Yohanes 19 ayat 25-27, dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya, Yohanes, di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Yang dia katakan atau dia sampaikan itu bukan ke dirinya, dia menunjuk Yohanes. "Ini anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, kepada Yohanes, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Yesus seakan tidak menganggap Maria sebagai ibunya. Saya katakan tadi, terbukti tidak ada satu ayat pun dalam Alkitab Yesus menyebut Maria ibu atau memanggil Maria sebagai mother. Ya, dipakai kata di situ mother dalam bahasa aslinya. Mother, Yesus tidak satupun memanggil Maria itu mother atau mother dalam bahasa Inggris, tetapi dia memakai kata gunai, perempuan. Sekali lagi, tidak ada satupun keluar dari mulut Yesus memanggil atau menyebut Maria mother. Dia pakai kata asli gunai. Ya, saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebaliknya, kalau kita melihat dari sisi Maria, apa yang dilakukan oleh Maria sebagai orang yang menerima kasih karunia, menerima pesan Natal itu, kasih karunia yang begitu luar biasa dalam kehidupannya, tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari Maria. Malahan dia tipe ibu yang menyimpan dalam hati. Haleluya, puji Tuhan. Lukas 1 ayat 29, ketika itu berita datang padanya, Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Lukas 2 ayat 19, tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Penting bagi saya dan saudara ketika menerima pesan Natal bagi kita, mungkin pesan Natal itu tidak mengenakan. Sementara di gereja-gereja lain atau sidang-sidang yang lain, Natal dirayakan begitu semarak dengan kesan-kesan sukacita. Tetapi mari kita melihat, belajar dari Maria yang mendapati kenyataan pesan Natal itu seolah-olah sebuah penderitaan bagi dia. Ya, dari luar, dari dalam. Tetapi kata firman Tuhan bilang tadi apa? Dia menyimpan dalam hati. Dia bertanya arti salam itu. Dia merenungkan. Penting bagi saya dan saudara untuk kita bertanya dalam hati, adakah maksud Tuhan lewat semuanya ini? Amin. Haleluya. Kita renungkan semuanya itu, Bapak Ibu. Kalau ada hal-hal yang tidak mengenakan dalam kehidupan kita, yang datang dalam kehidupan saya dan saudara, simpan dalam hati dan renungkan itu.
2 ayat 51, ketika mereka mendapati Yesus pulang bersama mereka ke Nazaret dan dia selalu taat kepada orang tuanya ya sebagai anak, tetapi ibunya menyimpan dan merenungkan semua kejadian itu dalam hatinya. Jadi saya dan saudara penting untuk bertanya kepada Tuhan, apa maksud Tuhan lewat semua yang kita alami? Apa maksud Tuhan lewat semua kenyataan yang tidak baik yang kita terima, daripada kita berbantah-bantahan? Amin. Haleluya. Renungkan semuanya itu, uji. Mungkin dari semua yang kita alami tidak mengenakan, itu adalah sebuah cara Tuhan untuk menyatakan rencana Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya dan saudara. Amin. Seperti halnya Maria, gereja sebelah begitu mengagung-agungkan dia sebagai ibu kudus. Ya, uji dulu, karena mungkin ada rencana Tuhan yang besar lewat kehidupan kita. Nah, apa sih sebenarnya yang disimpan Maria di dalam hati? Apa sih yang sebenarnya dia renungkan? Kalau kita melihat di dalam pembacaan tadi, ketika malaikat masuk ke dalam rumah Maria menyampaikan salam itu, ada lanjutan ya. Saya beri judul tadi, hai engkau yang dikaruniai. Tidak sampai di situ firman Tuhan, ada lanjutan janji Tuhan menyertai engkau. Amin. Haleluya. Tuhan menyertai engkau di dalam tekanan, di dalam hal-hal yang tidak mengenakan dalam hidup saya dan saudara. Tuhan berjanji akan menyertai engkau. Mungkin sakitmu tidak segera sembuh, ada perjalanan proses yang panjang yang kau lewati, tapi pastikan Tuhan ada bersama dengan engkau. Sukacita, damai sejahtera akan ada dalam hatimu. Amin. Dan saya pun percaya dalam setiap pergumulan kita ada kesaksian untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Setiap apa yang kita alami, di sana ada penyertaan Tuhan. Orang yang dikaruniai seperti Maria tidak pernah takut, tidak pernah gentar, tidak pernah tersinggung. Dia memuji semuanya dalam hati, dia merenungkan firman Tuhan, karena firman Tuhan walaupun keras, menyakitkan, ada janji-janji Tuhan di dalamnya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan menyertai saya dan saudara. Dan secara pribadi itu disampaikan oleh malaikat Gabriel. Pada sore hari ini secara pribadi firman Tuhan juga datang bagi kita semua. Pesan Natal itu secara pribadi. Pun Yusuf tidak tahu pesan Natal bagi Maria. Itu datang secara pribadi bagi saya dan saudara. Pesan Natal yang datang secara pribadi bagi saya dan saudara diikuti dengan janji-janji Tuhan secara pribadi bagi saya dan saudara. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Simpan dan renungkan dari pengalaman Natal Maria. Hai engkau yang dikaruniai. Mungkin kasih karuniamu dibungkus dengan rasa malu, rasa yang takut dalam pengertian akan dihakimi karena kau hamil di luar nikah pasti akan dirajam sampai mati. Itu. Dan mungkin ada rasa kecewa, bahkan ada rasa sakit seperti yang disampaikan tadi oleh orang saleh yang bertemu dengan Maria. Pedang yang tajam menusuk hatimu. Mungkin kita adalah orang yang mendapat kasih karunia seperti itu. Tetapi kita melihat Rasul Paulus, penulis 3/4 kitab Perjanjian Baru, 2 Korintus 12 ayat 9. Sudah tahu semua ayat hafalan ini saya bacakan. 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah dalam kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi
akan melewati bersama dengan aku gunung itu. Kekuatan daripadaku, kekuatan dari kasih karunia, kekuatan dari Immanuel akan bersama dengan engkau, akan menaungi engkau, menetap dalam hatimu, sehingga engkau cukup punya kekuatan mendaki gunung-gunung persoalanmu. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Maria kita contohi sebagai orang yang dikaruniai mengandung juru selamat Kristen. Ibu Yesus, Lukas 1 ayat 38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Amin. Karena dia sudah dengar pesan Natal bagi dia, pesan yang secara manusia menyakitkan daging, tetapi ada janji-janji Tuhan yang luar biasa bagi kita semua. Amin. Haleluya. Penyertaan Tuhan. Dan tahukah Bapak Ibu, Maria walaupun seakan tidak dianggap sebagai ibu, bukankah apa yang dia minta kepada Yesus lakukan menjadi sebuah peristiwa besar, mujizat yang pertama. Haleluya. Mujizat pertama, padahal Tuhan Yesus bilang belum waktuku, tetapi ada Maria yang selalu merenungkan janji-janji Tuhan dalam hidupnya. Dia merenungkan bahwasanya Immanuel beserta dalam kehidupannya. Dia percaya dan katakan kepada pelayan, apa yang dia katakan lakukan, dan mujizat itu terjadi. Luar biasa saudara di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mujizat yang belum waktunya untuk Tuhan nyatakan pada seorang Maria yang tidak berbantah-bantah, tetapi menaruh janji Tuhan dalam hatinya dan merenungkan. Ketika itu saya sudah katakan tadi, dia tidak bilang ibu, mother, tetapi nyonya, perempuan. Tetapi Maria tahu janji Allah akan menjadi nyata dalam hidupnya. Dan Maria sampai sekarang dimuliakan. Saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai ayat yang terakhir, saya dan saudara, ada pesan Natal bagi kita melalui kejadian Maria ini. Lukas 8 ayat 15, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang mendengar, yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik. Sekali lagi, mendengar firman itu, setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Kita di dalam dunia ini masih diperhadapkan dengan hal-hal yang tidak mengenakan karena kita masih hidup. Masih akan ada masalah, masih akan ada pergumulan. Tetapi pesan Natal pada kita, kalau kita menyimpan firman Tuhan di dalam hati yang baik, itu akan mengeluarkan apa? Buah dalam ketekunan. Kita akan menjadi dewasa iman, tidak mudah mengeluh, tetapi mengganti keluh kesah kita dengan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tadi ayat terakhir, saya ingin bersaksi. Ketika saya mempersiapkan pelayanan ini Bapak Ibu, 2 hari yang lalu, karena harus mempersiapkan 2 pelayanan, ya Tuhan ingatkan bahwa itu Tuhan titipkan juga menjadi berkat bagi saya. Saya pernah kena luti air. Mungkin ada yang lihat saya posting, seluruh tubuh saya, muka saya, kepala saya, sampai rontok rambut saya. Tetapi di situ saya dapatkan damai sejahtera yang luar biasa. Saya pun bahkan untuk melihat kondisi saya tidak pernah mengeluh, saya tidak pernah mempersalahkan siapa-siapa, bahkan mempersalahkan Tuhan. Padahal iblis selalu setiap
Ya, ketika saya mendapati semua itu, iblis bicara kepada saya. Itu kan gara-gara pelayanan, gara-gara pelayanan. Kenapa gara-gara pelayanan? Karena salaman dengan orang. Virus itu bisa terjangkit karena salaman. Karena kamu capek, daya tahan turun. Kamu bersalaman dengan orang setelah ibadah, mereka ada yang kena virus, kamu terjangkit. Jadi gara-gara pelayanan. Itu yang iblis bilang. Tetapi saya ingat firman Tuhan yang selalu menguatkan, sehingga saya tidak menyalahkan siapapun ataupun menyalahkan Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Saya bersyukur pada Tuhan, ya, saudari dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan beberapa waktu yang lalu pelayanan di Belang, akhirnya di bagian tubuh saya muncul bentol-bentol merah yang mengarah ke jamur. Iblis juga bilang gara-gara pelayanan. Tetapi saya bersyukur itu hanya sebagian kecil yang bisa saya rasakan. Amin. Mungkin pengalaman-pengalaman Bapak Ibu semua di sini lebih dari apa yang saya rasakan. Kalau saya hanya merasakan segelintir dari pengalaman Bapak Ibu, betapa harus saya mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Kasih karunia Tuhan tidak selamanya kabar yang baik, yang enak, yang sedap. Bahkan kaki saya sampai saat ini masih merasakan keluhan, belum sembuh. Karena saya sempat mau dalam panggilan pertama saya sempat mau lumpuh. Saya masih merasakan itu seperti halnya Paulus duri dalam daging. Tetapi sekali lagi cukuplah kasih karunia yang di dalam dunia sementara, bukan yang kita harus cari kekekalan. Amin. Haleluya. Ada orang-orang tertentu yang dikaruniai Tuhan, seperti saya katakan tadi dalam firman Tuhan yang Tuhan percayakan bagi saya, Hosea. Hal yang tidak mengenakan, kawin dengan perempuan sundal dan bersundal berkali-kali dalam pernikahan mereka. Tuhan suruh apa? Ambil, cintai, tebus. Sekali lagi Bapak Ibu, hai engkau yang dikasihi Tuhan, walaupun engkau mengalami hal-hal yang tidak mengenakan di dunia, mungkin tidak akan selesai sampai engkau nanti dipanggil Tuhan. Ingat kekekalan, janji Tuhan ada bagi kita semua. Ya, kalau engkau ada di dalam pihak yang seperti Hosea, saya katakan tadi jemaat, kalau engkau mengalami hal yang sama dengan Hosea, engkau yang menjadi korban sementara bukan perbuatanmu, percayalah itu adalah berkat Nabi buat kalian. Puji Tuhan, haleluya. Dan saya boleh menikmati kasih karunia yang luar biasa. Saya boleh melayani Tuhan walaupun masih ada duri dalam daging. Dan ini bagian dari kasih karunia Tuhan, melayani Bapak Ibu di tempat ini. Puji Tuhan. Hai engkau yang dikaruniai, ayat itu tidak berhenti sampai di sana. Ada janji